Di Jepang bagian selatan berdiri megah Gunung Kazan, gunung berapi yang tertidur selama ratusan tahun. Di kaki gunung itu ada desa kecil bernama Yamagiri yang dihuni oleh penduduk yang hidup damai dan penuh tradisi. Namun ada satu peraturan yang tak boleh dilanggar. Jangan pernah naik ke puncak Gunung Kazan, terutama saat matahari terbenam. Seorang remaja bernama Akira yang tinggal bersama kakeknya selalu penasaran. Apa yang sebenarnya disembunyikan oleh gunung itu? Mengapa larangan itu begitu ketat, bahkan ditulis di gerbang desa dengan tinta merah? Ketertarikan Akira semakin membara dan malam itu ia memutuskan untuk menjelajahi misteri gunung tersebut. Dengan langkah hati-hati ia mulai mendaki lereng Gunung Kazan. Setiap suara di sekitarnya membuat jantungnya berdebar. Semakin tinggi ia mendaki, semakin terlihat keindahan pemandangan yang diliputi kabut mistis di bawahnya. Suatu malam Akira menemukan surat lama tersembunyi di balik papan rumah kakeknya. Surat itu bertuliskan, kebenaran disembunyikan di dalam kawah. Jika kau menemukan cahaya biru, kau akan melihat masa lalu yang hilang. Akira mencoba bertanya pada kakeknya, tapi sang kakek hanya terdiam lalu berkata, beberapa rahasia lebih baik tetap terkubur. Tapi bagi Akira kata-kata itu justru seperti undangan. Ia memutuskan, malam esok saat matahari mulai tenggelam, ia akan mendaki Gunung Kazan seorang diri. Dengan ransel di punggungnya dan hati berdebar, Akira melangkah keluar dari rumah kakeknya. Malam itu bintang-bintang bersinar cerah seolah memberi semangat kepada Akira untuk melanjutkan petualangannya. Akira memulai pendakian tepat saat matahari mulai menyentuh cakrawala, menyiapkan dirinya untuk petualangan yang tak terduga. Suasana gunung sunyi, hanya suara angin dan langkah kakinya yang terdengar menciptakan suasana hening yang mendalam. Kabut tipis mulai menyelimuti jalur pendakian dan hawa panas aneh terasa di udara, seolah gunung itu menyimpan rahasia yang belum terungkap. Semakin tinggi ia mendaki, makin kuat getaran di tanah, memberikan pertanda bahwa sesuatu yang luar biasa sedang menunggu di atas sana. Tiba-tiba dari celah batu muncullah cahaya biru lembut seperti yang tertulis di surat, memancarkan keajaiban yang tidak terduga. Akira mengikuti cahaya itu hingga ia menemukan sebuah gua tersembunyi yang tidak ada di peta manapun. Rasanya seperti menemukan pintu menuju dunia baru. Tanpa ragu, ia masuk ke dalam gua tersebut, didorong oleh rasa ingin tahunya yang tak tertahankan dan janji petualangan yang menanti. Di dalam gua yang gelap dan misterius, Akira terpesona oleh dinding yang dipenuhi lukisan kuno menggambarkan para penduduk yang berlutut di hadapan makhluk besar bersisik api dengan mata menyala biru. Ryujin, sang naga penjaga waktu. Di tengah ruangan kolam kecil berisi air biru bercahaya, menarik perhatian Akira, memancarkan aura magis yang membuatnya merasa terhubung dengan masa lalu. Saat Akira menyentuh permukaan air, pandangannya segera berubah membawa dirinya ke dalam gambaran desanya yang dulu. Yamagiri, tetapi setahun ratusan tahun yang lalu. Desa Yamagiri dulunya adalah tempat pemujaan bagi Ryujin, dengan setiap sudutnya dipenuhi ritual dan kebudayaan yang menghormati naga penjaga gunung tersebut. Namun seiring dengan keserakahan manusia yang menguasai hati dan pikiran mereka, kesucian desa itu mulai memudar, membawa malapetaka bagi hubungan mereka dengan Ryujin. Akira terbangun dari penglihatannya, merasakan ketegangan yang menggantung di udara saat gua mulai berguncang. Dari dalam kolam cahaya muncul suara berat dan menggema. Keturunan darah tua, kau membangunkanku. Tiba-tiba cahaya biru melonjak tinggi ke langit dari kawah gunung. Gunung Kazan mulai mengeluarkan asap, menciptakan awan gelap yang menyelimuti puncaknya. Alarm bahaya berbunyi di desa, membangunkan penduduk yang terperangah dan ketakutan. Akira berlari keluar gua, jantungnya berdegup kencang saat ia merasakan ancaman yang mendekat. Di langit, siluet seekor naga api perlahan terbentuk dari awan dan cahaya. Ryujin telah bangkit, mengisi udara dengan kekuatan dan kehadiran yang menakutkan. Namun alih-alih menghancurkan desa, Ryujin menatap Akira dan bertanya, apakah umat manusia telah berubah? Akira menunduk, memikirkan segala hal yang ia lihat, kesalahan nenek moyangnya, keserakahan masa lalu. Tapi ia juga memikirkan penduduk desa yang hidup damai, yang menjaga alam dan gunung selama ratusan tahun. Ya, kami belajar dari masa lalu. Kami menjaga gunung bukan lagi memanfaatkannya. Kami takut kepadamu bukan karena benci, tapi karena rasa bersalah. Ryujin menatapnya lama lalu menutup matanya. Asap gunung mulai reda. Cahaya biru meredup.
Ryujin tak kembali ke dalam gua tapi berubah menjadi ribuan cahaya kecil yang turun seperti hujan bintang ke desa. Desa itu terbangun dengan keajaiban merasakan kehadiran roh yang lembut dan penuh harapan. Setiap cahaya membawa pesan damai menghubungkan masa lalu dan masa depan. Akira merasakan beban di hatinya mulai terangkat seolah-olah kesalahan nenek moyangnya mulai terbayar. Dengan tekad baru ia berjanji untuk menjaga warisan alam dan mengajarkan generasi mendatang tentang pentingnya keharmonis. Keesokan harinya Gunung Kazan kembali tenang. Tapi penduduk desa tahu ada sesuatu yang telah terjadi. Langit malam kini sering dihiasi cahaya biru samar seolah Ryujin tetap mengawasi dari atas sana. Akira tak pernah menceritakan detail kejadian itu pada siapapun, kecuali menuliskannya di sebuah buku kecil yang ia sembunyikan di perpustakaan desa. Di sampul buku itu tertulis, "Rahasia di balik gunung api. Jangan takut pada kebenaran tapi hormatilah kekuatan alam." Sejak saat itu Akira merasa beban berat menyertai setiap langkahnya.